wong Sragen. Untuk teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran di dalam menjemput rezeki. Salam sejahtera untuk teman-teman aku yang berbeda agama. Pada kesempatan kali ini, Indi sangat berbahagia sekali masih diberi kesempatan untuk nge-share dan belajar bareng sama teman-teman semua, masih dalam tetap pokok bahasan belajar bahasa. Nah, pada kesempatan kali ini bakal nge-share dan belajar bareng sama teman-teman mengenai satu hal, yaitu tips-tips dalam kita melakukan interview kepada majikan. Nah, seperti apa sih tips-tips agar kita bisa lancar dalam interview dengan majikan? Saksikan video Windu sampai habis. Teman-teman dimanapun kalian berada, nah di pokok bahasan yang kemarin kita ngebahas tentang interview. Nah, bahasan-bahasan apa saja sih yang diperlukan dalam interview gitu ya? Apa saja teori-teori atau materi-materi yang sering ditanyakan dalam interview? Nah, untuk pembahasan pada kali ini bakal ngebahas tentang tips-tips saat kita melakukan interview secara langsung dengan majikan atau calon majikan atau calon lopan kita gitu ya teman-teman. Nah, gimana sih Win gitu ya agar kita bisa melakukan interview dengan enjoy, enak, relax, and sampai pastinya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan interview secara easy mudah dalam bahasa Kantonisnya itu kantan gitu ya teman-teman. Nah, tips-tips menurut Windu yaitu pertama kali yaitu kita harus berdoa. Loh, kok berdoa sih Win gitu? Apa hubungannya gitu ya? Nah, biasanya kalau sampai di PT kita tuh belum dapat majikan gitu teman-teman. Nah, setiap hari itu seperti pengalaman Windu sendiri, karena kita memang bekerja, kita cepet dapat majikan, setelah dapat majikan kita langsung bisa proses mengenai visa, mengenai semuanya, terus kita bisa ke Hongkong, langsung kita bisa kerja gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita bisa kerja, kita langsung bisa dapat ini gitu ya teman-teman. Nah, yang pastinya selalu yang Windu lakukan itu rutin berdoa. Setelah sampai di PT kita adaptasi, terus kita berdoa semaksimal mungkin agar kita segera dapat majikan. Nah, setelah kita melakukan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, misal ya Rabbi ya Rahman, semoga Hindu segera dapatkan majikan. Nah, salah satunya mungkin dengan kita sering interview dengan calon majikan agar kita lekas dapat majikan gitu ya teman-teman. Nah, itu adalah poin yang pertama, itu yang paling penting itu doa ya teman-teman. Terus poin yang kedua yaitu kita harus ada prepare atau persiapan. Nah, prepare apa? Persiapan apa yang dibutuhkan di sini? Nah, seperti yang Windu udah buat video kemarin itu ya, interview dalam bahasa Kantonis, maka prepare yang dipersiapkan yaitu belajar interview dalam bahasa Kantonis. Nah, mungkin bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Inggris. Nah, adapun pula juga lopan atau majikan yang bisa bahasa Indonesia. Tapi yang dipoinkan di sini, yang diutamakan di sini yaitu mengenai tentang
bahasa kantonis yang lebih realnya gitu ya teman-teman. Nah, kita harus persiapan kita belajar, bener-bener belajar, bener-bener menggali otak kita, mengasah otak kita. Kita harus semangat banget dalam mempelajari interview, kata-kata interview, poin-poin interview, pembahasan interview dalam bahasa kantonis tersebut, paling tidak 50% gitu ya. Karena interview itu merupakan identitas kita, secara otomatis kita bakal lebih cepat hafal ya tentang nama kita, tentang identitas kita, lulusan apa, beratnya berapa, tingginya berapa, dulu pengalaman kerja gimana, dan lain-lainnya. Pastinya kita bakal cepet hafal. Yang penting adalah niat untuk belajar gitu ya teman-teman. Nah, di samping itu, setelah prepare, maka kita pas waktunya kita bakal mengalami yang namanya interview itu ya. Nah, saat interview, tips yang paling mapan yaitu, misalnya kita, itu besok ada interview, jadi kita udah persiapan tuh, wah seneng banget gitu, antara deg-degan, antara seneng, antara gabut, aduh pusing banget gimana sih nanti kalau nggak bisa jawab pertanyaan dari majikan, gimana sih nanti kalau nggak lancar gitu ya. Itu mah pasti ada, dan itu pasti normal dan wajar gitu ya teman-teman. Nah, pasti pagi-pagi kita dipanggil sama petugas yang interview itu, Win, waktunya gitu ya, time-nya gitu, terus ya tetap aja dengan bismillah, semoga semuanya berjalan dengan lancar gitu ya. Terus dipanggil, terus hal apa yang kita lakukan setelah itu? Secara otomatis kita bakal berhadapan, bisa menggunakan HP, video call, bisa menggunakan laptop. Nah, baik HP maupun laptop, kita bakal duduk dengan rapi. Nah, kita persiapkan, kita bener-bener tenang, bener-bener kita nyaman, bener-bener kita menjaga atau mengurangi nervous gitu ya, dengan gitu ya. Nah, terus pada poinnya kita bakal langsung tertuju dengan interview dengan majikan gitu. Nah, pokok pertama kita harus tenang, relax, enjoy, agar kita bisa menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh calon majikan gitu ya. Tenang, enjoy gitu. Nah, pertama kali gitu, tenang ya, berarti kita poin ketiga ya, harus kita tenang, enjoy, relax, santai. Nah, santai. Setelah itu kita bakal on kan. Nah, setelah kita face to face kepada majikan, kita tenang, kita nyaman, kita santai, berarti kita mulai pembicaraan atau mulai perbincangan. Nah, gitu. Apa sih yang harus dilakukan gitu ya? Padahal pasti deg-degan sekali, takut gitu. Ya itu, kita harus membuang rasa takut kita harus membuang rasa nervous kita. Dengan apa? Dengan senyum. Nah, orang Hongkong itu paling suka anak atau orang yang tersenyum. Face-nya itu senyum, bahagia, ria, seneng banget. Walaupun di sini ya teman-teman, dia bertanya gitu ya, tapi kita nggak tahu gini gitu. Tapi kalau kita face-nya kita senyum gini, bahagia, dia bakal ketawa-ketawa sendiri. Ditanya apa, jawabnya apa gitu ya. Ya, yang kita inginkan sih kita bisa menjawab semuanya, tapi ada kalanya kita itu grogi, nervous, jadi kita salah tingkah dalam menjawabnya. Padahal kalau di belakang layar kita itu udah hafal, kita itu udah clear semuanya, kita itu udah paham, udah tahu. Tapi kalau udah di depan gitu secara langsung live gini, bisa puyar semua, itu mah sudah menjadi sebuah kebiasaan banget gitu ya. Nggak heran gitu. Tapi ya intinya di sini yaitu senyum gitu ya, senyum. Nah, doa, persiapan, terus tenang, santai, nyaman, terus kita harus banyak senyum. Nah, setelah kita
bincang-bincang senyum. Nah, apa sih poin-poin yang lain yang kita harus sopan saat pertama kali kita ketemu dengan majikan? Kita bakal menundukkan kepala gitu ya istilahnya, karena ini merupakan salah satu rasa sopan santun yang memang khas dari negara Indonesia gitu ya. Ya itu seperti apa, Bin? Misalnya aku ketemu majikan pertama, ya nggak assalamualaikum gitu ya, beda ya. Terus mereka biasanya mengucapkan causan ya, selamat pagi itu istilahnya. Loh kok selamat pagi, Win, gitu ya. Loh ya emang gitu kan, emang itu adalah walaupun siang walaupun malam itu kadang itu causan itu adalah satu-satu kata sapaan yang memang sangat khas banget gitu ya, awal dari permulaan gitu ya. Terus gimana caranya, Win, untuk agar kita memberikan rasa sopan kita ya? Terus kamera on biasanya kan gini, kita yang sapa duluan juga bisa. Josan, singsang kalau majikan tuan ya. Kalau majikan perempuan berarti dadai. Josan dadai berarti kita josan singsang, josan dadai gitu ya. Nah itu adalah poin sopan santun. Terus kita berbicaranya juga jangan terlalu keras, juga jangan terlalu rendah, berarti diintikan atau dimaksimalkan di tengah-tengah, yaitu yang sedang-sedang saja. Nah kalau terlalu keras nanti kita josan singsang, josan dadai, itu kan over banget ya. Terus misalnya kalau josan singsang, josan dadai, itu kan menandakan kita nanti nggak ada tenaga. Gimana kita bisa kerja gitu kalau tidak ada tenaga gitu ya. Terus kalau memang over sekali, josan singsang, josan dadai, nah anggapannya mereka itu nanti kita bakal ini orang kayak gini sih, belum di ngapa-ngapain sudah over aja semangatnya gitu ya. Terus intinya kita yang sedang-sedang saja ngomongnya josan singsang, josan dadai gitu. Maka dengan senyum kita, dengan kata-kata seimbangan kita, mereka bakal ngerti dan mereka bakal paham gitu ya. Jadi nggak usah terlalu tinggi banget, semangatnya tinggi, harus ngomong juga tinggi banget. Nah nggak usah terlalu rendah banget, karena memang kita itu ingin sopan lah, nggak ingin lah bicara keras-keras gitu ya. Jadi yang sopan yang rendahan lah gitu ya, misalnya kayak gitu. Misalnya pemikirannya kan beda-beda gitu ya, dan setiap orang itu intinya adalah satu ciri khas orang satu ciri khas orang satu itu bakal berbeda-beda. Nah di sini kita poinkan di sini semoga kita bisa seimbang gitu ya. Jadi nggak usah terlalu tinggi suaranya, nggak usah terlalu rendah suaranya, kita berada di imbangan, di tengah-tengah, seimbang ya, balance gitu ya teman-teman. Jadi enak kita ngobrolnya kepada majikan itu sopan, senyum, smile, terus yang balance dalam volume bicaranya gitu ya, jangan terlalu Nah itu merupakan salah satu tips-tips di mana kita melakukan interview kepada majikan ya teman-teman. Nah apa itu teman-teman? Yaitu satu, kita harus berdoa, rajin berdoa aja terus agar bisa interview dengan banyak majikan. Nah kalau interview dengan banyak majikan oke, wah senang semuanya, wah aku interview dengan 5 majikan oke banget, fix semuanya, kita tinggal pilih tuh, wah benar-benar sip banget dan just banget pastinya ya, ini juga demi jempol gitu ya. Nah setelah berdoa kita prepare seperti sekolah lagi, jangan males-malesan gitu ya. Kita harus emang berjuang gitu ya, nggak masalah walaupun kadang aku udah ibu aku udah pikirannya itu udah kesana bercabang seperti pohon ya, udah kesana belum ini belum itu belum sana belum sini. Nah itu harus kita kesampingkan, karena memang kita tujuannya juga memperbaiki ekonomi juga untuk keluarga. Maka kita harus selalu dalam melakukan teman-teman, melakukan proses-proses yang harus dilakoni atau dijalani gitu ya teman-teman. Jadi kita berdoa, terus kita prepare, kita belajar dengan maksimal ya. Otomatis kan kita belajar, kita berusaha. Kalau memang udah belajar maksimal, kalau memang hasilnya belum sepadan ya itu kita harus bersabar ya teman-teman. Terus sopan santun
smile, senyum, ramah, tamah, jangan grogi, tetap tenang, tetap santuy. Nah, semuanya kita bakal lost kan. Nah, seperti lagunya Cak Denny ya, lost dan lanjut lehmu WhatsAppan, cek paket data nih yang ente tak tuka nih. Lucu banget ya teman-teman. Nah, mungkin itu ya teman-teman pembelajaran bareng kita kali ini. Nah, semoga bermanfaat ya. Apabila ada salah kata, Windu mohon maaf. Terus semangat, tetap semangat dan selalu semangat. Apalagi untuk mbak-mbak, ibu-ibu dan adik-adik yang ada di PT ataupun di rumah yang lagi proses untuk ke Hong Kong. Jangan patah semangat dan jangan pernah mundur. Harus maju terus dan terus semangat, tetap semangat dan selalu semangat. Windu di sini mendukung kalian semuanya dan semoga Windu bisa memberikan atau meng-share inspirasi, motivasi, pembelajaran tentang semua bahasa Kantonis, tata cara bekerja di Hong Kong, keseharian di Hong Kong, semua deskripsi yang ada di Hong Kong dan semoga bisa bermanfaat. Nah, cukup sekian dari ini teman-teman. Apabila ada salah kata, Windu mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.